Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 6, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 8, Bumiku. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari siapkan hati dan pikiran kalian untuk belajar hari ini. Ayo kita mulai. Oke, pembelajaran 4, di sana ada Dayu. Dayu berkata, sangat menarik ya belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Nah, belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Nah, anak-anak kelas 6, ayo kita pelajari kondisi sosial budaya dari negara Vietnam dan Thailand berikut ini. Oke, kita mulai baca. Vietnam, keadaan sosial budayanya. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Nah, pakaian tradisional wanita dari Vietnam disebut Áo Tai. Nah, Áo Tai dahulu dipakai oleh wanita dan pria, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Berikutnya negara Thailand. Keadaan sosial budaya dari negara Thailand. Thailand ini dikenal sebagai negara atau negeri gajah putih. Nah, penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Nah, sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju Thailand disebut Muay Thai. Nah, Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke negara Thailand. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Oke, anak-anak kelas 6, berikut ini adalah kunci jawaban di buku cetak kalian halaman 77. Kondisi geografis dari Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendahnya. Wilayah Vietnam bagian utaranya berupa pegunungan, sedangkan bagian selatannya berupa dataran rendah yang sangat subur. Kondisi sosial dari budaya Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendahnya. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Tai. Áo Tai ini dahulu dipakai oleh wanita dan pria, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanitanya. Nah, analisis hubungan sosial geografis dan sosial budayanya. Jadi orang Vietnam ini merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Ini kunci jawaban dari halaman 77. Selanjutnya, kondisi geografis Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Kondisi sosial dari budaya Thailand. Ya, Thailand ini dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu. Bahkan Thailand merupakan bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju Thailand tradisional Thailand disebut Muay Thai. Nah, Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Jadi analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya dari Thailand ini adalah daerah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Thailand berupa dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 78 dan 79.
Gagasan utama dari bacaan tadi adalah pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Lalu kata kuncinya pertanian, perekonomian negara, dan kawasan Asia Tenggara. Rincian bacaan, pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Nah, selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian itu adalah penyerapan dari tenaga kerja yang sangat tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian ini terutama pertanian padi ya, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas dari petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 80. Kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara, bukan? Nah, setiap negara memiliki keunikan masing-masing, namun ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, bukan? Nah, setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pernyataan tersebut itu tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Nah, pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Yaitu, warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Jawabannya iya, ya. Kalimat manakah yang menyatakan hal-hal tersebut? Jadi, mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, amatilah lingkungan di sekitarmu, lalu identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti contoh berikut ini. Yang pertama adalah mendaur ulang sampah menjadi kompos dan barang-barang yang bernilai ekonomi. Lalu belajar dengan sungguh-sungguh sebagai seorang pelajar supaya menjadi anak yang berprestasi. Lalu bekerja, berdagang, atau membuka usaha sendiri. Selanjutnya mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ya. Lalu selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Jadi yang terjadi adalah sulit untuk tercapainya kehidupan yang layak bagi warga negara tersebut. Oke, anak-anak kelas 6, kita selanjutnya yaitu pembelajaran 5. Jadi perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Lalu bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut ini. Ya. Gerhana bulan. Nah, pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Lalu kapan gerhana bulan dapat dilihat? Jadi gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Nah, kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Lihat pada gambar ya, matahari, bumi, dan bulan. Oke, selanjutnya, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan itu terhalangi oleh bumi. Nah, bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Sedangkan adapun gerhana bulan sebagian, ini terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Jadi bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Selanjutnya, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 83. Jadi gerakan bulan. Gerakan bulan berputar pada porosnya, gerakannya mengitari bumi. Gerakan bulan ini mengelilingi bumi selama 1 bulan.
Gerakan bulan mengelilingi bumi adalah dari arah barat ke arah timur. Sedangkan gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk sebuah garis lurus. Nah, bumi berada di antara bulan dan matahari. Lalu bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Oke, selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 84. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas tadi ya. Jadi matahari, bumi, dan bulan ya. Ada penumbra dan umbra di sana lihat. Jadi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Yang B, kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Jadi gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Lalu kedudukan buminya berada di antara bulan dan matahari. Yang C, apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Jadi jawabannya tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda dan hanya terjadi di malam hari saja. Kita lanjutkan yang D. Apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Jadi bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi lebih gelap dan dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut akibat gravitasi bulan. Jika gerhana bulan total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras atau yang besar ya. Nomor 6, apa yang dapat kelompokmu simpulkan dari kegiatan tersebut? Buatlah laporan dari hasil kegiatan tersebut ya. Jadi gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bumi, bulan, dan matahari membentuk garis lurus dan bumi berada di antara bulan dan matahari. Tidak semua tempat di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan karena gerhana bulan hanya terjadi di malam hari. Jika gerhana bulan total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras. Nah, ini kesimpulannya ya. Oke, selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 85. Jelaskan informasi yang dapat kamu dapatkan dari peta pikiran yang di atas secara tertulis ya. Jadi bumi melakukan gerak rotasi bumi dan gerak revolusi bumi. Nah, gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya, sedangkan gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Nah, gerak rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam, sedangkan gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Nah, gerak revolusi bumi ini juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Bulan sendiri mengalami pergerakan, yaitu gerak berputar pada porosnya, yang disebut dengan gerak rotasi bulan, serta gerak revolusi bulan. Nah, gerak revolusi bulan terbagi menjadi dua, yaitu gerak bulan mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari. Oke, kegiatan selanjutnya di sana ada Edo, ya. Edo berkata, kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan, ya, yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Nah, ayo kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut bersama dengan Edo. Oke, gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Yang A, rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Nah, waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Nah, dapat dikatakan bahwa periode dari rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Nah, hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama saja ya. Yang B, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Nah, akibat dari revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Peristiwa ini disebut dengan fase bulan. Nah, fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Selanjutnya yang C, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi
tari bumi. Nah, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Nah, waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender kalian. Nah, manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerakan rotasi maupun gerak revolusi. Nah, berikut akibat-akibat dari gerak bulan. Adanya fase-fase bulan ya. Lalu terjadinya pasang surut air laut. Yang ketiga, terjadinya gerhana. Yang terakhir, keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu saja sama. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 86 di buku cetak kalian. Di sana ada tabelnya ya. Gerak bulan, revolusi mengelilingi matahari, revolusi mengelilingi bumi, dan rotasinya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah rotasinya. Nah, gerakan bulan rotasinya yaitu bulan berputar pada porosnya. Nah, jangka waktu rotasi bulan sama dengan jangka waktu bulan mengelilingi bumi ya. Yang terakhir menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Revolusi mengelilingi bumi. Nah, revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Fase-fase bulan merupakan akibat dari revolusi bulan. Lalu fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Selanjutnya yang terakhir, revolusi mengelilingi matahari. Nah, jadi ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. Nah, jangka waktu bulan mengelilingi matahari sama dengan jangka waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu dalam 1 bulan sekali, jadi dalam 1 tahun itu bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali ya, 12 kali bulan bergerak mengelilingi bumi. Nah, ini menyebabkan adanya 12 bulan dalam 1 tahun di dalam kalender. Oke, anak-anak kelas 6, kita melanjutkan pembelajaran ke-6. Jadi di sana ada gambar ya. Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan ya. Oke anak-anak, mari kita baca bersama-sama. Bayangkan jika sampah terus-menerus dibuang berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut atau selokan air rumah kita. Nah, berikut ini akibat yang ditimbulkan atau yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama adalah menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara. Nah, di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ya ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Nah, pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk. Ya, nyamuknya bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang akan ditimbulkan oleh nyamuk, yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Yang terakhir, mencemari air, sungai, dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir juga mengakibatkan pencemaran air, baik dari warnanya, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar sekali ya. Ini dapat merugikan masyarakat sendiri, antara lain mencemari air laut, mengganggu dari ekosistem laut, mengganggu dari pelayaran. Oke anak-anak, jadi di sana ada gambar gerhana cincin dan gerhana total matahari ya. Gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total ini akan kembali ke Indonesia pada tahun 2023 nanti ya. Jadi kita tunggu, nanti biasanya akan disiarkan di televisi ya. Nah, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.